pemirsa, balik lagi di Jawa Pos Tour de Campus. Kali ini bersama saya lagi, Coki Saputra. Kalau biasanya saya siarannya atau syutingnya cuma di studio, tapi sekarang ini saya berada di Makan Kitchen by Doubletree by Hilton Hotel Surabaya. Bukan kali pertama saya datang ke sini. Biasanya kalau saya ke sini tuh waktunya MC acara wedding, tapi sekarang saya lagi nongkrong di sini. Kebetulan ya, ini udah malam tayangnya. Tapi pastinya di sini sudah disediain beberapa menu-menu. Tadi sengaja waktu dipresentkan waktu buka puasa. Nah, saya mengucapkan selamat menikmati atau selamat menjalankan ibadah puasa dan selama bulan Ramadan ini semoga puasanya lancar ya semuanya ya. Dan hari ini di Jawa Pos Tour de Campus pastinya kita bakal ngobrol bersama salah satu dosen di universitas terbaik se-Indonesia. Ini obrolannya sangat penting banget. Biasanya kalau kalian ngeliatin dari YouTube ya, acara ini tayangnya waktu ngabuburit, kita ngobrolin sesuatu yang penting, bukan yang flexing. Tapi flexingnya yang benar-benar real. Karena zaman-zaman sekarang ini adalah teman-teman pastinya kepengennya adalah masuk ke kampus pilihan terbaik di Indonesia. Harus masuk ke fakultas atau di universitas yang paling favorit. Salah satunya pasti gak asing sama namanya Universitas Airlangga. Kebetulan ya sekarang ini sudah ada Ibu Elida selaku dosen farmasi dan juga tim pusat penerimaan mahasiswa UNER. Halo Bu Elida, apa kabar? Halo Mas Coki, apa kabar? Ketemu lagi ya Bu? Iya. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat. Puasanya lancar Bu? Lancar, alhamdulillah. Belum ada yang bolong ya? Alhamdulillah belum. Iya siap. Tapi ngomongin masalah ini nih, penerimaan mahasiswa yang baru. Sebelum kita ngomongin itu, ini teman-teman dari UNER kegiatannya lagi ngapain ya Ibu sekarang ini? Kalau sekarang ini kebetulan Senin, besok ini mahasiswa UNER sudah memasuki ujian tengah semester. Udah UTS aja ya? Betul, jadi ini sudah selesai minggu ke-7. Oke. Jadi minggu depan itu mulai Senin, 2 minggu mahasiswa UNER melaksanakan ujian tengah semester. Buset, ini nih bener-bener time flash banget loh. Di ini tengah puasa. Di tengah puasa, Iya. bener-bener real ujiannya. Iya, ujian jasmani dan juga rohani ya ini Iya, ya. betul. Gak cuma dosennya aja ini yang ikutan diuji ya, tapi mahasiswanya juga. Iya. Tapi buat teman-teman yang SMA ini juga kayaknya waktunya bener-bener cepat banget. Apalagi kalau ngomongin masalah bulan April kayaknya bisa jadi agak sedikit padat momok sekali. ya. Iya, Padat betul. banget karena abis UNAS mau nggak mau harus masuk ke ini nih, kalau misalnya mau kuliah, ini ditunggu-tunggu, Iya, itu betul. dia. Nah, kalau dulu zaman Coki itu masih flashback deh Bu. Ini kalau ngomong masalah masuk ke Universitas UNER. Kebetulan Coki juga alumni dari sana. Zaman dulu ya, bahasanya adalah SPMB. Iya, betul. Nih, ini zaman-zaman dulu. Ini papa mama yang lagi ngeliatin, kelihatan nih presenternya umurnya berapa. Zaman sekarang itu udah berubah. Jadi, Ya, jadi SPMB tuh SBMPTN. Iya, betul. Kalau sekarang ini ya. Nah, namanya. kalau zaman dulu itu kan ada jalur-jalurnya tuh, jalur prestasi, SPMB, habis itu jalur mandiri. Iya. Nah, kalau sekarang tuh gimana Bu Elida? Ya, oke. Sebenarnya itu sama ya. Kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana masuk ke perguruan tinggi, kalau saat ini tetap seleksinya itu ada 3 macam. Ya. Jadi ada 3 jalur seleksi. Oke. Termasuk yang di UNER juga mempunyai 3 jalur seleksi ini. Jadi yang pertama yang disebut SNMPTN. SNMPTN ini kan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Oke. Ini sudah selesai kebetulan ya. Udah selesai? Sudah selesai. Nah, kemudian yang berikutnya adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. SBMPTN ini? Betul, SBMPTN ini yang saat ini proses pendaftarannya masih berlangsung Oke. sampai dengan tanggal 15 April ini. Kemudian yang berikutnya itu ada yang disebut jalur mandiri. Nah, bedanya dari 3 ini, kalau yang 2 ini yang melakukan yang menghandle adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi atau sudah dari pemerintah ya, dihandle oleh ATMPT. Sedangkan mandiri ini diserahkan ke perguruan tinggi negeri masing-masing. Oh baik, yang mandiri ini. Ya. Itu. Jadi kalau misalnya yang SBMPTN ini adalah dari pusat, sifatnya. Iya, nasional. betul. Sama itu. seperti SNMPTN. Oke. Ininya. Nah, kalau dulu nih Bu, kalau misalnya submit untuk SBMPTN sendiri, itu kan harus submit beberapa nilai-nilai untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama matematika. Kalau sekarang gimana ini? Itu mungkin untuk jalur SNMPTN ya. Jadi kalau SNMPTN itu kan berdasarkan prestasi akademik dari siswa pada saat di sekolah. Jadi pada saat SMA ya. Jadi kalau ini kan prestasi akademik, jadi dia tinggal mensubmit nilai rapotnya, kemudian prestasi-prestasi yang lainnya.
ini kan sudah lewat, sudah diumumkan ya hasilnya. Kemarin UNER juga sudah yang jalur prestasi itu. Betul. Itu ya, kemarin itu sudah kita biasanya teman-teman kalau misalnya pinter anak basket ya prestasi. Betul, nah prestasi, itu atau misalnya punya juara olimpiade dan seterusnya. yes disubmit ya itu ya. Betul, itu mereka akan melakukan seleksi SNMPTN. Nah, yang sekarang ini? Nah, yang sekarang ini itu yang sedang berlangsung ini adalah SBMPTN ya. Jadi yang pendaftarannya sudah dibuka dan akan berakhir 15 April ini. Jadi terakhir itu 15 April? Betul. Itu? Ini ya. Nah, yang berikutnya ini yang istimewa ini. Sebenarnya yang istimewa kalau di UNER itu kan sebenarnya ngasih kesempatan untuk calon mahasiswa masuk ini kan nggak cuma melalui 2 seleksi aja ya. Kita punya yang kita sebut jalur mandiri. Nah, di mandiri ini di UNER ini ada 2 macam. Jadi yang pertama itu mandiri UTBK. Nah, mandiri UTBK ini apa? Kalau misalnya tanya mandiri UTBK maksudnya apa? Jadi mandiri UTBK ini peserta atau mahasiswa ini bisa mendaftar dengan menggunakan nilai SBMPTN atau nilai UTBK. I see. Ya, jadi kemudian nilai, jadi dia ikut SBMPTN. Yang kemarin, misalnya yang saat ini, itu yang saat ini pendaftarannya masih berlangsung kan? Misal nih, jadi istilahnya adalah kayak prepare the worst case. Betul. Nah, jadi kan kadang kan orang ujian itu kan macam-macam ya. Betul. Penyebabnya misalnya udah siap, udah daftar, tapi ternyata pas pada saat hari H ada halangan yang bisa menyebabkan dia tidak bisa mengikuti tes. Nah ini di UNER ada. Nanti misalnya saya gagal ikut SBMPTN misalnya sudah yang kemarin tuh misalnya tapi saya pengen masuk UNER, tetap pengen masuk UNER. Nah itu gimana caranya? Nah, itu bisa dengan mengikuti mandiri UTBK asal ini ada syaratnya. Pada saat dia mengikuti SBMPTN atau dia mendaftar SBMPTN dengan nilai UTBK-nya itu dia harus memilih prodi. Salah satunya itu adalah program studi di UNER. Harus itu. Ya, nanti kalau itu kan berarti misalnya dia memilih pada saat SBMPTN dia memilih ada pilihan satu misalnya fakultas kedokteran, saintek kan ya. Jadi kemudian SBMPTN belum beruntung atau belum rezeki gitu ya. Saya pengen ikut coba mandiri UNER, boleh nilai UTBK-nya itu, kartu UTBK-nya itu nanti tata caranya pendaftarannya sebenarnya nanti sudah ada di website PPMB ya. PPMB terus nanti di situ dia tidak perlu tes lagi, tinggal mensubmit kartu peserta bahwa dia memang pernah mengikuti SBMPTN. Loh, enak ya? Tinggal disubmit untuk mengikuti mandiri seleksi UTBK. Saya langsung flashback loh ini Bu, ini zaman dulu kan kalau misalnya kita nggak lulus SPMB ya waktu itu ya, bisa bahasanya dulu nih teman-teman kalau tanya sama om sama tantenya, tapi panggil cowoknya jangan om sama tante ya. Zaman dulu banget itu adalah kalau misalnya nggak lulus di SPMB, berarti kalau misalnya jalur mandiri itu harus tes lagi, iya kan Bu Elida? Tapi kalau sekarang tuh nggak. Kita ada 2 opsi. Udah 2 opsi. Ya, yang UTBK ini, yang kemarin tuh istilahnya nggak useless kok. Jadi kalau misalnya pasti bermanfaat kan? Masih bermanfaat. Ya kita prepare the worst case. Nah asal waktu SPMB itu harus milih salah satu prodi di UNER. Jadi nggak usah pakai tes lagi tuh. Nggak usah, nanti nih dari itu pokoknya dia sudah pernah mengikuti SBMPTN dan salah satu prodinya adalah UNER. Jadi misalnya dia milih punya saintek ya, saintek, terus kemudian nanti dia mendaftarnya di UNER juga nanti milih mandiri UTBK yang saintek. Nah, karena berarti kan nanti berdasarkan dari nilai dari SBMPTN. Bener. Jadi kalau misalnya teman-teman yang SBMPTN-nya ini kira-kira ya pasti udah feeling lah ya. Waduh, kayaknya banyak main Mobile Legends nih, kayaknya nggak bakal lulus nih. ya udah lah gitu, ngomong sama papa mama kalau misalnya kepengen banget tetap kuliahnya di UNER, ya masih ada jalur yaitu yang jalur mandiri itu yang UTBK. Mandiri UTBK. Ya. Bu Elida, ini mau nggak mau banyak yang obrolan atau desas-desus atau gosip gitu di luar sana, ya kan. Banyak banget kalau misalnya di luar sana itu kepikirannya kayak gini, ya udah deh yang penting kan papa mama kaya gitu, gampang lah masuk UNER kayak gitu Bu, nggak usah lah istilahnya kayak belajar yang terlalu getol, yang penting kalau misalnya masuk aku kasih nih uang gedungnya banyak gitu. Itu gimana Bu? Nah itu. Nih kan pasti pernah denger nih obrolan kayak gitu. Pasti itu udah pernah sering banget ya. Sering banget. Asal bayar uang gedungnya mahal gitu, nyumbangnya gede gitu, pastilah bisa masuk. Ya. Padahal itu kalau misalnya kayak gitu enak dong yang punya duit ya. Nah kayak kita yang orang pas-pasan begini gimana coba Bu? Nah. Padahal itu sebenarnya enggak ya, itu sudah jelas gosip. Itu maksudnya kalau misalnya saya bilang itu hoax itu ya pasti hoax. Karena apa? Karena meskipun berdasarkan mandiri UTBK yang disebut kan nggak perlu tes, tetapi kan nilai SBMPTN itu atau nilai UTBK itu kan diadunya nasional kan. Jadi kan pasti memang
kompetensi atau kompetisi mahasiswa itu kan pasti sangat ketat sekali. Jadi yang bisa masuk di UNER ya pasti yang mereka memang memenuhi syarat dari yang mana qualify. ya, dari nilai SBMPTN-nya atau nilai UTBK-nya pada saat dia mengikuti. Karena kan dari mana faktornya ya? Pasti kan faktornya dari hasil tesnya kan. Nah, itu jadi dia. mau kalau misalnya, karena kan itu nggak ada penentuan, itu kan dia cuma mendaftar mandiri UTBK tinggal upload kartunya aja kan, nggak ada formula macam-macam yang dia harus apapun yang dia harus membayar duluan di awal kan nggak ada. Jadi kan semuanya seperti itu ya nanti dilihat dari hasil nilainya. Oke. Nah, sama seperti sebenarnya yang lain untuk tes tulisnya mandiri pun juga sama. Sama. Jadi semuanya punya kans sama. Selama bukan dia mampu aja untuk mengerjakan atau mempunyai nilai yang bagus. Kemampuan bukan cuma dinilai dari segi materi aja, tapi kemampuan berpikirnya juga, nilai-nilai juga. Itu yang paling utama ya Bu ya. Nah, Bu kalau misalnya boleh dikasih tahu nih alurnya seperti apa sih? Kalau misalnya kita ngomongin masa SBMPTN dulu deh. Setelah itu, setelah tesnya submit tanggal 15 April, tesnya tanggal berapa Bu? Kalau untuk pendaftarannya kan sebenarnya pendaftaran SBMPTN ini kan berakhir 15 April ini ya. Jadi minggu depan itu kan sudah berakhir. Tetapi tesnya nanti masih Mei. Itu tesnya SBMPTN. Nah, untuk mandiri UTBK yang di UNER itu kita membuka pendaftarannya mulai tanggal 4 Juni sampai 26 Juni. Catat Ya, 4 jadi Juni 4 sampai 26 Juni sampai ini 26 peserta Juni. diberi kesempatan untuk mensubmit atau mengunggah ya kartu pesertanya bahwa dia sudah mengikuti SBMPTN. Yang SBMPTN Ya, itu betul. itu ya Bu ya. Jadi tinggal disubmit, kemudian nanti diumumkan pengumumannya itu tanggal 29 Juni. Itu pengumuman mandiri UTBK UNER. Siap. Ya, tapi biasanya jangan khawatir. Kalau misalnya ini ya, SNMPTN belum rezeki, SBMPTN belum rezeki, kemudian mandiri UTBK itu juga masih kalah saingan dengan yang lain. Jadi belum bisa masuk UNER, tetapi UNER masih ada mandiri tulis. Ada lagi? Ada. Nanti kita lihat lagi di websitenya PPMB semuanya sudah ada di situ. Jadi sebenarnya peluangnya itu ada 4 jalur berarti? Ya kalau misalnya dilihat dari 3 seleksi saya kan 3 jalur ya, tapi mandiri itu memang kita ngasih kesempatan 2 itu tadi mandiri. Baik. Jadi, untuk yang tes tulis itu berarti teman-teman masih harus tes lagi atau bagaimana? Ya, kalau itu tes tulis pasti tes tulis? UNER, iya. Nah saya ngomong kuota deh. SPMB dulu Bu, atau SBMPTN dulu deh? SBMPTN yang nasional tadi ya? Iya, kuotanya. Sebenarnya kalau, tergantung prodi ya? Iya, betul. Kalau kuota untuk SBMPTN dan SNMPTN ini kan sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Jadi kalau di UNER itu kami menganut untuk SNMPTN itu minimum kuotanya adalah 20% dari total daya tampung ya, masing-masing prodi. Kemudian SBMPTN itu adalah minimum 30%. Minimum 30%, dari daya tampung. Sedangkan untuk mandiri ini kami memberi peluang sebesar maksimum 50%. Jadi sebenarnya mandiri ini kan chance akan lebih besar ya. Lebih besar. Karena 50% dari total daya tampung. Untuk yang mandiri. Betul. Itu sudah dibagikan yang mandiri UTBK sama semuanya pokoknya yang tes tulis? dihitungnya mandiri itu kita sebutnya totalnya adalah 50%. Jadi, jangan khawatir nih buat teman-teman ya. Kalau misalnya kepengen mau submit ya sekarang ini, kalau ngomong masalah prodi semuanya jago lah, semuanya juara. Tinggal sesuai dengan bakat dan juga minatnya yang mana gitu kan ya. Pasti banyak banget nih beberapa referensi-referensi. Tapi kalau ngomongin masalah nantinya untuk tesnya sendiri Bu, itu berarti teman-teman yang mau tes itu kalau let's say yang lagi lihat Jawa Postur kampus ini dari Jakarta, apakah harus terbang ke Surabaya untuk tes untuk yang mandiri ini atau gimana? Nah, ini yang salah satu kelebihannya dari mandiri UTBK UNER ini ya. Karena kalau seperti tes SBMPTN ya, UTBK ini kan peserta harus datang memang ke lokasi ujian ya. Tapi kan nggak harus misalnya kalau mereka yang dari Jakarta terus harus misalnya mereka pengen kuliah di Jakarta atau pengen kuliah di Surabaya, tapi mereka domisilinya nggak di Surabaya. Kan mereka bisa memilih lokasi PTN yang ada yang sudah ditentukan ya untuk SBMPTN. Tetapi kalau mandiri UTBK ini kan nggak perlu. Kan kelebihannya itu tadi peserta nggak perlu ikut tes lagi. Benar. Karena dia sudah mengikuti SBMPTN. Udah submit tuh yang pertama nih. Dia udah ikut SBMPTN kan, dia udah datang ke lokasi ujian, dia sudah punya nilai, sudah punya kartu SBMPTN kan. Tapi dia pengen masuk UNER. Jadi dia tinggal ya itu tadi mengunggah kartu peserta SBMPTN. Terus tinggal sesuai dengan tanggalnya tadi yang saya sebutkan, yang 4 sampai 26 Juni, kemudian tinggal duduk manis menunggu pengumumannya aja. Tanggal berapa sih Bu pengumumannya? 29 Juni. Aduh,
Jadi nggak perlu tes kan? Itu kan kelebihannya salah satu nggak perlu tes. Aduh. Kan tadi ya syaratnya memilih program studi UNER. Itu wajib pada loh. saat SBMPTN. Nah. Ya, kalau nggak itu kan kita nggak mungkin bisa seleksi ya. Nggak kalau bisa misalnya seleksi itu. Iya, iya. Kayaknya ujian ini bener-bener kayak SBMPTN nggak lulus tuh kayaknya aduh ya oke lah masih ada kesempatan lagi gitu. Mandiri UTBK. Habis itu setelah pengumuman baru kalau misalnya ya the worst case belum rezeki lah ya. Nanti kita Masih lihat ada kok. lagi, ya. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman yang lintas jurusan, Bu. Oke, lintas jurusan itu misalnya pada saat dia IPA ya, Iya. misalnya ya pas SMA-nya IPA, terus kemudian dia pada saat SBMPTN dia pengen masuk IPS, itu Yes. sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah ya. Karena yang dilihat itu adalah nilai kan, nilai UTBK ya, tadi Bener. ujian tulis berbasis komputer. UTBK-nya ini yang dites kan masih matematika, bahasa Inggris kah? Sebenarnya sama, kan ada pilihannya, ada Saintek dan ada Soshum ya. Iya benar. Jadi kalau Saintek ya pasti bidang IPA, kayak fisika, matematika, biologi, kimia gitu kan, untuk yang akademiknya. Iya. Kalau yang ada potensi skalasinya kan beda lagi. Tapi kalau yang Soshum ya pasti materi sosial. Ya. Betul, boleh. Kalau lintas jurusan untuk memilih prodi itu sebenarnya nggak ada masalah ya, selama dia punya atau dia bisa lulus. Iya. Punya nilai yang memang sesuai dengan prodinya. Oke. Tetapi memang ada prodi tertentu yang harus backgroundnya harus sesuai. Jadi seperti Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi itu backgroundnya adalah harus dari mahasiswa IPA. IPA harus dari science ya. Karena itu memang sudah ditetapkan secara nasional. Betul, Tapi betul. kalau yang prodi lainnya ya mungkin ada mahasiswa yang dulunya IPA tapi sebenarnya pengennya ekonomi atau apa gitu ya. Ya selama dia bisa lolos untuk nilai Bisa qualified, sosumnya, ya, bisa itu punya nilai dan bisa masuk, ya nggak masalah. Iya. Intinya. Tetapi kalau misalnya selama ini ya nggak, ini cuma coba aja ya. Sebenarnya belum pernah ada ya kasus di UNER kalau IPA IPS mungkin banyak ya yang dulunya kalau misalnya tanya ngobrol sama temennya, kamu dulu jurusannya apa? Aduh, apa gitu. IPA gitu. Saya gitu. Tapi kalau misalnya IPS ke IPA belum pernah Belum tahu pernah. saya. Iya. Lihat, gitu. Tapi kalau IPA mungkin ya banyak. Banyak lah. Tapi bukan berarti kalau kasihan dong yang anak IPS terus Enggak diambil dong. jalan. Enggak, tapi sebenarnya semuanya tergantung dari karena penilaian itu berdasarkan nilai ya. Betul, Dari nilai UTBK baik SBMPTN maupun mandiri UTBK UNER. Jadi sebenarnya nggak masalah ya selama dia mampu aja ya. Benar. Apa enggak? Kemampuan itu dinilai dan juga dari faktor rezekinya juga. Rezeki itu bukan ngomongin masalah uang aja. Rezeki ya ini kesempatan untuk bisa masuk gitu kan ya. Iya. Nah, siapa tahu di antara pemirsa semuanya ada yang teman-teman nih yang mungkin belum sempat rezekinya kuliah tahun kemarin. Nah, masih kepingin lagi nih untuk kuliah. Jadi misalnya tahun kemarin tuh SBMPTN maupun yang mandiri juga itu udah gagal juga nih Bu Elida. Masih ada kesempatan nggak untuk teman-teman yang tahun kemarin nih atau kuotanya maksimal berapa tahun sih Bu? Nah, itu sebenarnya masih bisa. Jadi kalau secara peraturan secara nasional itu sudah ditetapkan mereka, kalau ini tahun 2022 ya. Iya. Berarti mereka yang maksimal SMA-nya tuh lulus tahun 2020. Oke. Berarti masih bisa mendaftar. Jadi 2020, 2021 dan 2022 ini Masih 3 tahun bisa. terakhir masih bisa. Kalau 2019 udah nggak bisa. Nggak bisa. Udah nggak bisa ya Bu ya. Betul. Jadi misalnya, waduh saya tuh pengen ganti kuliah jurusan selama Anda masih lulusan tahun 2020 masih bisa. Nih, ini ya. siap. Tapi itu tadi memang harus lolos dulu kan. Oke. Mengikuti ujian dan seterusnya. Gitu ya. Bu Elida ini kan semuanya kan serba online nih. Waktu tesnya nanti online juga? Oh enggak, kalau tesnya ya pasti offline. Offline? Ya, maksudnya berbasis komputer, tapi Berbasis peserta komputer. harus datang ke lokasi ujian. Yang sudah ditentukan? Betul. Oke. Kalau online bisa di rumah gak serem ya Bu ya? Oh, iya. Calo-calo bisa masuk. Iya, makanya itu salah satunya kita memfasilitasi ya tadi dengan Mandiri UTBK itu tadi kan. Oke. Ya cukup ikut sekali datang ke lokasi ujiannya pada saat ikut SBMPTN, tapi masih tetap pengen mendaftar lagi kesempatannya untuk masuk ke UNER ya. Udah tinggal submit aja Mandiri UTBK. Bu, saya sudah paham nih untuk masuk SBMPTN yang untuk jalur mandiri yang UTBK. Nah, itu kan at least nih teman-teman harus paham lagi nih. SBMPTN kamu harus milih salah satu prodi UNER. Itu syarat wajib. Wajib. Udah wajib banget tuh. Itu bisa kalau misalnya ya belum rezeki di SBMPTN berarti bisa masih qualified di Mandiri UTBK. Nah, kalau untuk syarat yang mandiri tes tulis tuh Bu? Kalau tes tulis itu sebenarnya syarat khususnya sih nggak ada. Maksudnya paling nggak ya sesuai dengan dia mau milih apa. Karena kan semuanya nanti tesnya ya nilainya berdasarkan nilai kan. Berdasarkan nilai. Jadi ya mau
dia IPA atau IPS ya terserah, dia tinggal memilih prodi mana yang mau dia jadi favorit pilihan. Oke. Karena semuanya memang dari nilai. Oke. Dari nilai tes tulisnya. Nah. Jadi semuanya itu berbasis nilai kok Mas sebenarnya. Kalau masalah nilai nih, ini saya lebih concern lagi nih Bu. Sistemnya seperti apa sih Bu? Maksudnya sistem ini UTBK-nya nantinya? Oh, UTBK yang untuk SBMPTN. Materi ujiannya Iya. Kalau yang mungkin calon ini ya adik-adik ini yang sudah siap mau ikut SBMPTN pasti juga sudah tahu ya materi yang diujikannya apa. Iya. Jadi kalau yang seperti yang ada di websitenya LTMPT itu kan disebutkan kalau materinya itu yang pertama ada TPS ya, tes potensi skolastik ya. Kemudian yang kedua ada tes kemampuan akademik. Jadi nanti tergantung kemampuan akademiknya Saintek atau Soshum. Oke, Jadi ada siap. dua tes itu aja sebenarnya. Nilai itu? Nilai itu nanti yang akan digunakan yaitu yang disebut nanti nilai UTBK. Siap. SBMPTN. Jadi toh pun nanti concernnya adalah maupun di jalur mandiri yang tes tulis itu tetap titik beratnya adalah dinilai. Iya, betul. Tetap dinilai ya Bu ya. Betul. Bukan masalah money bukan ya Bu ya. Gak ngefek ya Bu ya. Gak ngaruh sebenarnya. Gak ngaruh. Iya, betul. Tuh dia, tolong dicamkan baik-baik. Kalau misalnya oke, gak apa-apa orang tuanya kaya ya, crazy-crazyan orang tuanya. Tapi kalau nilainya nggak masuk, Ya, tetap aja nggak masuk. Jadi sebenarnya semuanya itu kan tergantung dari nilai dan daya tampung juga ya. Kalau misalnya kita punya yang kayak misalnya disebutkan, oke ini mandiri UTBK kita punya 100 daya tampungnya. Oke yang nilainya bagus juga 100 ya sudah 100 itu berarti kan yang masuk ya. Udah cukup. Ya, maksudnya ya bukan berarti itu artinya semuanya itu ya berdasarkan nilai dan daya tampung kapasitasnya. Oke, siap. Jadi nggak ada misalnya nanti kalau ini yang semuanya besar ini ya faktor ini ya. Kasihan nanti ya. Nah, itu dia. Bu Elida kalau misalnya nih ada yang ngomong kayak gini, dulu mentang-mentang papanya lulusan UNER, mamanya lulusan UNER, terus habis itu om tantenya lulusan UNER, terus titip-titipan kayak gitu, Bu, dulu orang tua saya kuliah di sini, saya bisa masuk kayak gitu. Itu bisa nggak sih Bu kayak gitu Bu? Kalau kayak gitu enak ya Mas ya. Nah ya makanya itu, ya saya bilang aja tetangga saya juga orang UNER juga, gimana dong? Tapi enggak, kita semuanya pasti itu berdasarkan dari kemampuan si calon mahasiswa sendiri. Itu adalah yang betul-betul yang untuk menunjukkan bahwa seseorang atau mahasiswa tersebut memang layak untuk kuliah di UNER. Oke, Gitu jadi benar-benar fair enough ya Bu ya? Iya. Yang benar-benar qualified. Karena kompetisinya kan sama ya, rata dari seluruh Indonesia ya. Iya asli, itu bikin deg-degan banget sih. Itu makanya disebutnya itu kan harus berjuang bertanding dengan seluruh Bener. Nah, kalau dulu zamannya Coki tuh pengumumannya lewat ini loh, koran loh. Ya? Nah, sekarang pengumumannya gimana nih Bu? Kayaknya kalau sekarang pengumumannya tinggal masukkan nomor peserta aja ya. Jadi terus tinggal nanti keluar lulus atau enggak. Aduh. Sepertinya seperti itu. Jadi kalau dulu kan koran rame-rame gitu ya. Bener. Koran pagi-pagi gitu, terus ngeliatin sendiri. Soalnya kemarin kan sempat yang viral di TikTok itu, ya kan teman-teman lagi submit nih. Iya. Itu yang jalur yang prestasi itu ya. Yang awal, yang kemarin. Iya, betul. Itu yang jalur yang prestasi itu yang kemarin udah disubmit dan udah viral tuh. Sempet keluar juga nih teman-teman dari UNER yang masuk nih. Iya. Wah, keren banget itu. Itu yang prestasi itu berapa Bu kuotanya kemarin? Kuotanya untuk jalur prestasi itu 20%. 20%. 20% dari total daya tampung. SBMPTN 30%. Nah, yang mandiri ini 50%. total semuanya 50%. Karena memang sudah ada standarnya ya, kalau dari pemerintah ya, minimum itu kan SNMPTN dan SBMPTN itu adalah minimum kuota ya. Jadi kalau ada misalnya perguruan tinggi yang mau minimum 100% itu ya nggak ada yang larang gitu loh kalau misalnya. Tapi kita memberi kesempatan itu pada calon mahasiswa itu sebanyak-banyaknya kesempatan. Jadi makanya kita ada kuota SNMPTN, SBMPTN, kemudian ada kuota mandiri. Nah, Bu Elida, ini untuk teman-teman yang kebetulan nih yang sekolahnya berkebutuhan khusus. Apakah UNER juga terima juga kah atau gimana? Oh ya, jadi untuk kebutuhan khusus itu pasti sudah ada, kami pasti berusaha memfasilitasi selama memang kebutuhan khusus itu artinya yang tidak mengganggu dan bukan menjadi syarat atau yang melanggar syarat dari prodi tertentu ya. Jadi misalnya kan ada beberapa prodi yang mungkin punya syarat tidak boleh buta warna misalnya ya. Berarti kan dia juga tidak akan mungkin memilih prodi yang mensyaratkan itu. Tapi kalau misalnya kebutuhan khusus yang lainnya harus dibantu itu pasti ada asal sesuai dengan prodinya. Jadi intinya kami tidak membeda-bedakan berdasarkan itu ya. Semuanya berdasarkan kemampuan akademik dari masing-masing. Pada saat seleksi pun juga kami tidak membeda-bedakan. Siap. Jadi semuanya boleh, semuanya bisa mencoba selama ini dia mampu aja. Nah kalau seandainya Bu, waktu ujian,
waktu ujian ataupun di SBMPTN ataupun jalur mandiri UTBK ataupun yang tes tulis itu ada teman-teman mungkin yang waktu tes sakit. Adakah kemudahan atau privilege khusus, Bu? Kalau ataupun ada surat dari dokter sampai akhirnya menginap di rumah sakit gitu. Ada privilege khusus? Kalau dulu kan sempat ada di zaman dulu banget itu, Bu. Iya kan? Kalau sekarang gimana, Bu? Kalau yang SBMPTN ini kok sepertinya saya belum tahu ya informasinya itu ya. Tapi mungkin nanti itu kan karena pengelolaannya secara nasional ya. Jadi mungkin nanti ada kebijakan dari LTMPT bahwa ada mungkin diperpanjang, saya juga nggak tahu. Karena kan yang jelasnya pada saat ini yang memang sesuai dengan schedule kan seperti itu ya. Jadi mungkin nanti kalau ada kebijakan itu ya nggak tahu lagi karena tergantung dari yang LTMPT juga ya, yang dari pusatnya ya. Tapi nah itu makanya pesan saya karena kalau misalnya sudah tahu apalagi kondisinya kan ini masih naik turun ya. Betul. Pada saat puasa juga jadi persiapkan sebaik-baiknya kondisi kesehatannya. Staminanya harus oke. Terus kemudian persiapan, belajarnya supaya apa? Karena kita nggak tahu juga kan kemungkinan nanti ada apa ke depannya. Jadi makanya harus benar-benar siap lahir batin lah istilahnya ya. Siap. Supaya siap untuk mengikuti segala macam seleksi masuk perguruan tinggi. Mungkin ada yang ketinggalan untuk nonton obrolan kita hari ini, Bu Elida. Bisa dikasih tahu lagi untuk jadwal-jadwalnya lagi. Nah, jadi untuk kalian yang masih ingin tertarik betul-betul ingin kuliah di UNER itu untuk mengikuti mandiri UTBK di UNER itu jangan lupa pada saat Anda mendaftar atau mengikuti tes SBMPTN dan tes UTBK itu pilih salah satu program studi pilihannya itu adalah di UNER. Ya. Kemudian pendaftaran untuk mandiri UTBK di UNER itu mulai dibuka pada tanggal 4 sampai 26 Juni 2022 ini dan akan diumumkan pada tanggal 29 Juni 2022. Itu dia. Jangan sampai ketinggalan. Kalau kepengen update Bu Elida, informasi lebih detail mungkin biar di-share sama papa mama juga. Kadang-kadang anak zaman sekarang kan banyak nih lesnya, les online ini itu saking hektiknya sampai lupa submit jadwalnya. Nah, jadwalnya. Submitnya. Informasi detailnya di mana sih, Bu? Ya. Jadi nanti bisa dicek lagi di di website Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru UNER ada di www.ppmb.uner.ac.id. ppmb.uner.ac.id ya itu .id. Semua itu jadwal, kemudian nanti proses seleksinya seperti apa sudah ada di situ semua. Siap. Dan pengumuman juga di situ. Betul. Pengumumannya nanti di situ semua. Itu yang bikin ngiri-ngiri sedep. Masih ada kesempatan loh buat kamu yang lulusan tahun 2000 ya. 2001. 2020. Nah, 2020, 2021 kalau misalnya masih kepengen masuk ke UNER, masih ada kesempatan. Itu dia. Berarti kalau kesempatannya adalah masuk di jalur mandiri ya, Bu ya? Mandiri UTBK, betul. Itu dia. Mandiri UTBK. Bukan yang SBMPTN, udah selesai. SBMPTN yang sudah selesai. Yang sedang pendaftarannya berlangsung SBMPTN. Siap, itu dia. Bu Elida, last but not least, mungkin ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman semuanya yang lagi nonton Jampus Tour di kampus? Kalau dari saya, yang penting persiapkan kondisi pada saat untuk ujian ya, baik untuk mengikuti UTBK SBMPTN dan kemudian kalau misalnya masih belum rezeki UTBK SBMPTN, Anda masih bisa mendaftar di Mandiri UTBK. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ketemu banyak lagi nih ya di UNER ya. Siap. Keep fight sama teman-teman yang satu Indonesia Raya nih. Betul. Siapa yang gak kepengen kuliah di UNER ya? Tuh. Ya, jangan lupa pokoknya memilih UNER pada saat SBMPTN. Siap, itu paling penting banget. Jangan lupa pilih salah satu prodi UNER ya waktu SBMPTN. Dan sudah dijelaskan tadi, kalau di sini nggak ada namanya sogok-sogokan atau apa namanya titip-titipan atau apa. Semuanya mahasiswa yang masuk ke UNER adalah berdasarkan dari nilai yang verified. Itu dia. Bu Elida, terima kasih banyak ngobrolnya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Siap. Siap ketemu sama Bu Elida ini, saya langsung flashback waktu penerimaan mahasiswa baru deh. Sehat selalu, Bu. Sama-sama. Salam buat para dosen ya. Terima kasih, sampaikan. Iya. Dan pastinya buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak udah nonton Jampus Tour Kampus. Coki next episode bakal ngobrol sama kampus mana lagi atau ketemu sama Bu Elida lagi. Pokoknya di update lagi. See you next time. Bye.